Yo, halo semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat ya? Terus semangat dong. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bertema luar angkasa, di mana film ini berjudul Life yang rilis di tahun 2017. Dalam film ini ada sekelompok astronot yang melakukan penelitian di ruang angkasa, di mana mereka mendapatkan sebuah sel tunggal yang mereka ambil dari planet Mars, di mana sel tunggal ini mempunyai sebuah kehidupan. Alih-alih melakukan penelitian sebagai ilmu pengetahuan, malahan bentuk kehidupan baru ini memiliki kekuatan yang tidak mereka duga. Bagaimana ketegangan filmnya? Nggak usah panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Veered off course. Rory Adams will spacewalk to establish visual contact. Faster. Nitrogen near zero. Dr. North, I'm in dialogue. Faster. Come on. Rory. Di awal film kita diperlihatkan sekelompok astronot di sebuah stasiun luar angkasa, di mana mereka mempunyai misi untuk meneliti bentuk kehidupan di planet lain, yaitu Mars. Setelah penelitian begitu lama, akhirnya mereka mendapat sampel tanah dari planet Mars, di mana kapsul yang membawa sampel tersebut keluar dari jalurnya. Seorang astronot bernama Rory memutuskan untuk mengarahkan kembali kapsul tersebut ke jalurnya. Tentu saja ini sangat berbahaya ya, di mana kamu harus melayang-layang di ruang angkasa dan dengan sebuah kapsul raksasa bergerak ke arahmu. Ngeri-ngeri sedep pokoknya. Pada akhirnya Rory dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna. Mars capsule in lock position. Cue Instagram. I didn't want to jinx it. Eksperimen untuk mengetahui sel tunggal atau kehidupan dari sampel tanah planet Mars pun dilakukan. Setelah beberapa kali melakukan pengujian, akhirnya usaha mereka tidak sia-sia karena sel yang mereka teliti ternyata mulai bergerak. Ini menandakan ada kehidupan lain selain kehidupan yang ada di bumi. Kabar baik itu pun disampaikan mereka ke planet bumi, di mana Komandan Golovkina menjelaskan keberhasilan mereka setelah usaha dan biaya yang sangat besar untuk memfasilitasi proyek tersebut. Di situ juga diperlihatkan seorang pria bernama David, di mana David adalah orang terlama yang mengikuti proyek tersebut. David juga tidak ingin turun ke bumi karena katanya udah betah di sana. Diperlihatkan juga seorang wanita bernama Miranda, di mana selain astronot dia juga seorang dokter, dan dua orang lainnya bernama Hook, seorang ilmuwan, dan So yang berasal dari Jepang. Warga bumi pun dengan senang menyambut kabar gembira ini dan memberi nama sel tunggal tersebut dengan nama Kelvin. Setelah itu mereka menyadari bahwa Kelvin memiliki kemampuan yang luar biasa, di mana dia dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dan mungkin saja Kelvin bisa melihat dan mempunyai otak yang cerdas. Hook coba menunjukkan bagaimana perkembangan Kelvin sekarang. Mereka pun semakin terpesona memandang Kelvin yang sangat amazing. Mereka pun merayakannya dengan pesta kecil-kecilan. Di samping itu, So mendapat seorang anak setelah istrinya melahirkan. Thank you guys. Thank you. Seriously, that kid had blue eyes. Suatu ketika, Hook masuk ke dalam lab dan membuat sedikit kesalahan di sana, serta membuat alarm bahayanya pun berbunyi. Terjadilah sedikit keributan karena kecerobohan Hook. Without triple checking everything, you'd not go into that lab without a proper rest. For all I know, we're carrying anthrax. Setelah beberapa minggu, Kelvin pun dianggap mati, dan semua akan berpendapat bahwa Hooklah penyebabnya. Namun di sini Komandan Golovkina merasa lebih baik kalau Kelvin benar-benar mati, karena melihat pertumbuhannya yang begitu cepat. Tentu saja aneh bin ajaib, alias nggak logis gitu. Hook pun mencoba membangunkan Kelvin kembali dengan memberikannya setrum kejut. Namun usahanya belum berhasil. Hingga di titik tertentu Kelvin benar-benar terkejut dan terbangun kembali. Namun dia malah melekat pada tangan Hook. Cengkraman Kelvin semakin kuat hingga tongkat kejutnya pun bisa dia patahkan.
Sampai-sampai jari tangan Hook pun harus patah karena cengkraman Kelvin. Ih, ngilu cuy. Teman-temannya tidak bisa menolong karena lab itu area sentral ya, yang nggak bisa keluar masuk begitu saja. Kelvin pun melepaskan cengkramannya dan membuat Hook pingsan dengan kondisi jari yang udah pada patah. Kelvin pun coba keluar dengan merobek sarung tangan menggunakan tongkat kejut yang dia patahkan. Di sini terlihat ya bagaimana Kelvin begitu cerdas untuk melepaskan dirinya. Kelvin pun menuju ke seekor tikus percobaan dan dengan sekejap dia memakan tikus itu sampai habis tak tersisa. Rory yang tidak bisa tinggal diam akhirnya mengambil Hook dari lab. Namun sial bagi dirinya karena saat hendak keluar Kelvin mengejarnya. David pun langsung menutup pintu agar Kelvin tidak keluar dari lab. Rory pun mengambil generator oksigen yang kayak neon stick itu dan coba membakarnya, namun Kelvinnya nggak mati. Rory pun mengambil alat pembakar sampah dan mulai membakar Kelvin. Namun dengan jurus menghindarnya Kelvin terus menggojek ke Rory. Kalaupun terbakar tidak memberikan efek apapun kepada Kelvin. Rory pun kehabisan bahan bakar dan dengan cepat Kelvin menyerang Rory. Kelvin pun mulai memasuki mulut Rory. Di saat teman-temannya ribut antara masuk atau tidak, darah mulai keluar dari mulut Rory. Hingga akhirnya Rory pun tewas. Kelvin pun keluar dari mulut Rory, terlihat Kelvin yang berubah menjadi lebih besar. Melihat Kelvin yang hendak keluar, mereka coba mengisolasi lab. Namun mana sempat, keburu telat. Kelvin pun dapat kabur melalui lubang saluran udara. Mayat Rory pun diambil dan mereka coba meminta bantuan kepada pusat kontrol di bumi. Namun belum juga selesai, tiba-tiba saja alat komunikasinya terputus. Ternyata bukan itu saja, sistem-sistem yang lain juga ikut rusak. Mau tidak mau, salah satu dari mereka harus keluar dan memperbaikinya secara manual agar bisa terhubung kembali dengan bumi. Komandan Golovkina memberanikan keluar untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Komandan Golovkina pun sampai di pemancar dan dapat menemukan masalahnya. Sesaat setelah membuka lubang udara, tiba-tiba saja Kelvin keluar dari sana dan mulai merayap di tubuh Komandan Golovkina. Menyadari Kelvin juga sama seperti makhluk hidup lainnya di mana dia juga perlu oksigen, air, dan makanan, Komandan Golovkina pun bergegas menuju ruang kedap udara untuk menyelamatkan dirinya tentunya. Namun di tengah jalan, pendingin miliknya rusak akibat lilitan dari Kelvin, membuat banyak air masuk ke dalam helmnya. Menyadari dia tidak bisa selamat, Komandan Golovkina pun memutuskan untuk tidak masuk ke dalam ruang. Cara ini juga membuat Kelvin tidak dapat masuk ke dalam stasiun luar angkasa. Komandan Golovkina pun tewas dan terbang tanpa arah di angkasa. Begitu cerdasnya Kelvin, dia coba masuk kembali melalui pendorong stasiun luar angkasa. Sial bagi mereka karena bahan bakar mulai menipis. Kemungkinan besar mereka akan menjadi sampah luar angkasa ataupun mendekati atmosfer dan jatuh ke bumi. Karena tidak punya pilihan lain, mereka pun tidak bisa mencegah Kelvin untuk masuk kembali. Hook yang sudah sadar bersama rekan-rekannya memutuskan untuk melakukan lockdown dan mengisolasi diri mereka. Di saat itu Hook sebenarnya sudah melihat keberadaan Kelvin, namun dia tidak memberitahu teman-temannya. Saat dalam persembunyiannya, mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sudah salah sejak awal. Dengan melakukan penelitian makhluk dari luar bumi dan membiarkan ini terus berjalan adalah sebuah kesalahan besar. Tiba-tiba saja Hook meminta maaf dan belum juga menyelesaikan kalimatnya, Hook pun tak sadarkan diri. Dia pun langsung mendapat pertolongan dengan alat kejut. Di sini Miranda melihat ada yang aneh dari kaki Hook, dan ternyata itu adalah Kelvin yang sedari tadi berada di kaki Hook. Sudah kuduga. Mereka pun langsung gaspol melarikan diri. So yang tertinggal akhirnya terpisah dari David dan Miranda. So pun masuk ke tabung tidurnya dan Kelvin mengikutinya. Tabung tidur So yang begitu kokoh membuatnya aman dari serangan Kelvin. Setidaknya untuk sementara ya. David dan Miranda pun kembali lagi menemui Hook, dan pada akhirnya Hook memang tidak bisa diselamatkan lagi. Akhirnya Hook pun tewas juga. Tiba-tiba saja keberadaan Kelvin diketahui, karena ada kemungkinan Kelvin telah menelan sensor saat hinggap di kaki Hook. Kelvin yang sudah muter-muter ke sana kemari akhirnya kembali lagi dan mulai memakan Hook. Di saat itulah Kelvin juga sudah terjebak. Namun alarm bahaya berbunyi, karena ada suatu benda yang mendekat.
David kira itu adalah bantuan, namun itu adalah stasiun luar angkasa cadangan, di mana itu semua dirahasiakan oleh Miranda. So yang mengira itu adalah penyelamatan, dia pun keluar dari tabung tidurnya. So bergegas keluar secepat mungkin, dan tanpa dia sadari dia masuk ke wilayah dikurungnya Kelvin. Miranda dan David coba menghentikannya, namun lagi-lagi mana sempat, keburu telat. Akhirnya So pun bertemu dengan Kelvin dan diserang olehnya. Miranda dan David coba menolong So, namun keadaan yang begitu sulit membuat mereka harus merelakan So, yang akhirnya terbang keluar dari stasiun luar angkasa. Sementara itu, Kelvin masih saja mencoba masuk. Untungnya, di waktu yang tepat, David dapat menutup pintunya. Terlihat stasiun luar angkasa yang mulai hancur. David pun mulai menganalisis tentang stasiun luar angkasanya. Dan kondisinya semakin parah, di mana suhu udara turun drastis, udara bocor di mana-mana, serta bahan bakar yang sudah mulai habis, mengakibatkan mereka bergerak mendekati atmosfer. Dan mereka punya waktu sekitar 39 menit untuk jatuh ke bumi. Waduh, parah cuy. Mereka sadar bahwa mereka takkan selamat, sedangkan Kelvin masih bisa melewatinya. Makin suram saja. Suhu ruangan pun berubah menjadi lebih dingin, dan di tengah keputusasaan David mendapat buku serta dia pun sedikit membacanya. Dari buku itu dia teringat bahwa ada 2 kapsul evakuasi. Menyadari Kelvin tidak akan tahan karena oksigen yang terus menipis, Kelvin pasti akan pergi ke sana. Di sini dalam keadaan menggigil, David menyusun rencana agar dia dapat membawa salah satu kapsul ke angkasa luar, tentunya bersama Kelvin, dan Miranda menggunakan kapsul lainnya untuk pulang ke bumi. Di sini David mengorbankan dirinya karena memang David enggan untuk turun ke bumi, seperti yang dia katakan di awal video tadi. David pun mulai menuju kapsul evakuasi sembari mencari Kelvin. Saat bertemu dengan Kelvin, David memancing Kelvin untuk mengikutinya untuk masuk ke dalam kapsul evakuasi. Usahanya pun berhasil. Kali ini dia di dalam kapsul bersama Kelvin. Di saat itu pula Miranda masuk ke dalam kapsul yang satunya lagi. David pun mulai lepas landas, begitu pula dengan Miranda yang mulai meninggalkan stasiun luar angkasa. Miranda pun membuat rekaman untuk kotak hitam kapsul evakuasi tersebut, di mana dia mengatakan misi telah mengalami kegagalan dan para rekannya harus tewas dalam misi itu, dan memperingati bahwa temuan makhluk hidup yang baru sangat membahayakan dengan kekuatan dan kecerdasannya. Maka seluruh orang di bumi harus melawannya dengan sekuat tenaga apabila makhluk itu sampai di bumi. Dalam perjalanannya, kapsul Miranda menabrak sebuah panel dan membuatnya bergerak dengan oleng. Sedangkan David yang kapsulnya sudah disetting agar bisa digerakkan secara manual tidak dapat mengendalikannya karena Kelvin yang melekat pada tubuhnya sangat kuat. Kelvin pun sempat melebarkan tubuhnya, seolah-olah dia merasa sudah menang. Akhirnya satu kapsul terbang ke angkasa luar dan satunya lagi menembus atmosfer dan terjatuh di lautan. Beberapa nelayan yang melihat jatuhnya kapsul langsung menghampirinya dan surprise motherfucker. Ternyata kapsul yang terbang ke angkasa luar adalah kapsul milik Miranda, sedangkan kapsul milik David malah turun ke bumi bersama Kelvin tentunya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyesakan dada, bukan? Emang si Kelvin ini kecerdasannya bukan main, dimana dia menahan David agar tidak mengarahkan kapsulnya ke luar angkasa. Dan akhirnya ya begitulah, dia nebeng sampai ke bumi. Buat kalian yang sendirian mohon cek di kamar, kali aja ada Kelvin di sana. Dan buat yang bareng sama teman, mending jaga jarak dah, kali aja teman kalian udah ketempelan Kelvin, ya kan? Oke, sekian dulu rangkum film Live 2017. Ayo dong pada komen, request juga boleh di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.